Assalamualaikum lur, bagaimana jika penguasa lautan marah kepada manusia? Apakah Anda masih mau buang sampah sembarangan? Film Aquaman bercerita di mana saat ini ada kehidupan lain selain kehidupan manusia. Di dalam lautan terdapat begitu banyak kerajaan yang sudah lama berdiri. Salah satunya bernama Kerajaan Atlantis. Dan saat ini Raja Atlantis berencana untuk menyerang manusia, dikarenakan manusia seringkali mengotori lautan dengan limbah dan sampah. Lalu bagaimana ceritanya? Inilah dia Aquaman. Di malam hujan badai, penjaga mercusuar yang bernama Tom tidak pakai Jerry melihat ada seorang wanita yang terdampar di tepi pantai. Kemudian Tom segera menyelamatkannya, namun di saat wanita itu terbangun, dikarenakan luka di bagian perut membuat wanita itu pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya dia terbangun dengan luka yang sudah diobati. Ketika wanita itu melihat ikan hias, malah dimakan dong, blok. I was gonna make you some eggs. I made tea. Kemudian Tom menawarkan segelas teh hangat kepadanya. Di saat mengobrol, mereka pun mulai berkenalan. Ternyata wanita ini adalah Ratu Atlantis, dia bernama Atlana. Wow. I'm Tom. Seiring berjalannya waktu, mereka pun akhirnya saling mencintai. Diketahui ternyata Atlana pergi dari perjodohannya. Saat ini mereka memiliki seorang anak bernama Arthur. Namun di saat mereka sedang menikmati indahnya sebuah keluarga, tiba-tiba datanglah sebuah pasukan Atlantis menyerang mereka. Dengan menggunakan trisulanya, Atlana berhasil mengalahkan mereka semua. Namun Atlana menyadari bahwa kehadirannya dapat mengancam keselamatan Tom dan Arthur. Kemudian Atlana berjanji kepada Tom dia akan kembali ketika matahari mulai terbit. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Atlana kembali menuju tempat asalnya, yaitu Kerajaan Atlantis. Today, we have better maps of Mars than we do. Want to understand ourselves? We must journey to where we begin. Di sebuah akuarium di kota Boston, di sana terdapat anak sekolah yang sedang menikmati indahnya pemandangan di bawah laut. Kemudian ada anak kecil yang sedang dibully oleh temannya. Namun yang terjadi, scene berpindah di masa sekarang. Sekelompok bandit sedang membajak sebuah kapal selam. Entah apa yang mereka inginkan dari kapal ini. Setelah berhasil membajaknya, tiba-tiba kapal bergetar dikarenakan ada seseorang yang telah menabraknya dari luar. No, I think it's a man. Ternyata itu adalah Arthur yang sudah menginjak dewasa. Kemudian Arthur mendorong kapal tersebut ke atas permukaan laut. That's not a man. Saat ini Arthur memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat. Bahkan dengan mudahnya Arthur dapat mengalahkan semua para bandit. Setelah berhasil mengalahkan para bandit, Arthur menyelamatkan kru kapal yang sedang bersembunyi. Namun ketika hendak pergi, salah satu bandit menyerangnya. Sekali lagi, ketahanan fisik Arthur sangatlah kuat. Pedang dan senapan tidak bisa melukai kulitnya, bahkan tembakan basoka pun tidak bisa membuat Arthur tumbang. Kemudian Arthur melemparkan tombak kepada bandit tersebut.
Ternyata pemimpin bandit ini adalah ayah dan anak. Di saat Arthur hendak pergi, bandit tersebut masih ingin menembaknya. Motor. Namun tembakan itu meleset mengakibatkan tubuhnya tertindih oleh rudal kapal selam. Akibat ulahnya sendiri, kini bandit itu terjebak di dalam kebocoran kapal. Kemudian sang anak meminta bantuan kepada Arthur untuk melepaskan rudal tersebut. Namun Arthur menolaknya dikarenakan mereka telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Dengan sangat terpaksa, bandit tersebut mengaktifkan sebuah bom agar anaknya segera pergi meninggalkan kapal selam ini. Di pagi yang cerah, Tom masih setia menunggu kedatangan Atlanta. Kemudian datanglah Arthur menyapanya. Segera Tom mengajak Arthur untuk merayakan pertemuannya di sebuah bar kecil. My superpower. How is it that I can... Prototype stealth submarine and a further development. Berita mengenai aksi pembajakan kapal tersebar di stasiun TV. Ketika mau ngobrol, diketahui bahwa Arthur menyalahkan dirinya atas kematian ibunya, dikarenakan ibunya harus dihukum mati akibat melahirkannya. Tiba-tiba datang sekelompok preman menyapa Arthur, dan yang terjadi... You that fish boy from the TV? Hey, buddy. Can we get a picture with you? Malah minta foto dong, mana casing HP-nya warna pink lagi asu. Exactly right. Want to go down here? Whatever. All right, let's do this. Di Samudra Atlantik, di sana sedang terjadi pertemuan antara dua raja. Salah satu raja bernama Om. Dia adalah adik tiri dari Arthur. Sedangkan raja yang satunya adalah Neres. King Nereus. Dulu terdapat 7 kerajaan lautan yang dipimpin oleh Raja Atlantis. Saat ini Om ingin menjadi Raja Atlantis dan dia memiliki sebuah rencana menyatukan kerajaan yang tersisa untuk menyerang manusia. Tentunya membangkitkan kembali masa kejayaan Atlantis seperti dahulu kala. First, we have been hiding long enough. Together, they were the greatest empire the world had ever seen. Sebelum menyerang, Om harus memiliki 4 persetujuan dari 7 raja lainnya. Ketika Neres bertanya mengenai kakak tiri Om yaitu Arthur, tiba-tiba mereka diserang oleh sebuah kapal selam. Loyalty is to the sun. Dengan mudahnya Om berhasil menenggelamkan kapal tersebut. Karena kejadian ini, Neres akhirnya mau bergabung dengan Om untuk segera menyerang manusia. Then it's time we send him a message they'll hear. Not trying to start a war. The war has already begun. Yes, he would. But there's plenty of time for that. Di malam harinya, di saat Arthur hendak pulang bersama Tom, tiba-tiba seseorang menemuinya. Dia bernama Mera. Mera ingin Arthur kembali pulang ke Atlantis dengan tujuan agar Arthur dapat menghentikan serangan dari Om. Mera menjelaskan bahwa Arthur adalah anak pertama dari Ratu Atlanta dan dia berhak untuk menjadi Raja Atlantis selanjutnya. Namun Arthur menolak tawaran tersebut. Apabila Om menyerang, maka Arthur siap untuk menghadapinya. Listen to you. You can then claim your birthright and dethrone Orm. I am no king. I agree. Yes. If Orm attacks, I will treat him exactly the same way your people treat him. Di tempat lain di Laut Utara, bandit yang di awal film ternyata dia sudah bekerja sama dengan Om. Dan kapal tersebutlah yang digunakan untuk penyerang pertemuan Om dan Neres. Keep the money. I want Aquaman. He killed my father. Di perjalanan pulang, tiba-tiba terjadi tsunami menerjang pesisir pantai dan yang terjadi...
Kemudian Arthur segera mencari Tom yang masih berada di dalam mobil. Di sana ternyata Mera sudah menyelamatkan Tom dengan kemampuannya mengendalikan elemen air. Segera Arthur melakukan pertolongan pertama kepada ayahnya. Dengan kemampuan Mera berhasil mengeluarkan air yang ada di dalam tubuh Tom. Alhamdulillah Tom berhasil diselamatkan, namun serangan tsunami mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di seluruh pesisir pantai. Atlantean theory. You have absolutely no proof, Dr. Tak hanya tsunami, bahkan terjadi bencana di seluruh pantai di dunia. Sampah-sampah yang dibuang ke laut, kini sampah itu kembali ke daratan. Dan semua kapal perang tergulung oleh ombak yang sangat besar. Sane Atlantean theory. You have absolutely no proof, Dr. Seeing warships and trash washed up by massive waves. We already have an Atlantean living among us and his name is Aquaman. Melihat kejadian ini membuat Arthur menerima tawaran dari Mera untuk pergi menuju Atlantis. Di saat yang sama Arthur mengingat kembali masa kecilnya. Dulu Arthur diajari cara menjadi kaum Atlantis oleh Pulko. Ternyata kaum Atlantis dapat bernapas dan berbicara di dalam air, serta tubuh mereka dapat bertahan dalam tekanan yang tinggi. Your eyes adjust to see in the dark. Being Atlantean means more than just being. Kembali ke masa sekarang, kini Arthur dan Mera bersiap untuk pergi menuju kerajaan Atlantis. Setibanya di sana terdapat sebuah jembatan untuk memasuki kerajaan tersebut. Tak sembarang orang yang dapat memasuki kerajaan ini, namun Mera memiliki akses khusus untuk memasukinya. The bridge underwater. The Gateway Bridge is a remnant of the old world. Welcome home. Kemudian mereka pun mendarat di sebuah kota tua di dasar laut. Ternyata hanya kaum bangsawanlah yang dapat bernapas di air dan di darat. Kedatangan Arthur sudah ditunggu oleh Vulko di sana. What is this? We use this air pocket as an extra. Here I am, old man. After all these years, you finally. Vulko menjelaskan bahwa telah terjadi serangan dari kaum darat terlebih dahulu, yang mengakibatkan Om dan ayahnya Mera yaitu Neres setuju untuk bergabung. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Om. Saat ini dua kerajaan sudah bergabung, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk memaksa kedua kerajaan yang lainnya. Now Zebul sides with Atlantis. So, I still think Atlantis is a fairy tale. King Orm and your father were ambushed by the serpent. Arthur yang tidak tahu harus memulai dari mana agar dia bisa diterima sebagai bagian dari kaum Atlantis pun diberi masukan oleh Vulko. Hanya Trisula legendarislah jawaban mereka. Note, this is the lost trident of Atlantis. Legend says the trident was imbued with the power to. Kemudian Pulko menjelaskan lebih detail. Dulu kerajaan Atlantis berada di atas permukaan laut. Mereka memiliki pengetahuan dan teknologi yang modern. Namun di saat mereka melakukan sebuah percobaan, energi yang tak terbatas justru malah meruntuhkan kerajaan tersebut. Akibat dari kekuatan tersebut membuat mereka dapat bernapas di dalam air dan berevolusi. Regressed, became savage. And so we evolved. Dikarenakan rasa bersalah, akhirnya Raja Atlan memutuskan untuk mengasingkan diri dan Trisula itu tidak pernah ditemukan. Namun Pulko memiliki sedikit informasi mengenai keberadaan Trisula tersebut. Ketika dia hendak memberikannya kepada Arthur, tiba-tiba pasukan Atlantis menyerang mereka. Order defense. Mereka menyadari akan kehadiran Arthur di sini. Kemudian Pulko melarang Mera untuk membantu Arthur dikarenakan statusnya sebagai putri kerajaan. Awalnya Arthur berhasil mengalahkan mereka semua. Namun dengan teknologi yang sudah modern membuat Arthur mengalami kekalahan. Neither do I. I place you under arrest.
Di istana kerajaan, akhirnya Arthur bertemu dengan adik tirinya, yaitu Raja Om. Welcome to Atlantis, brother. I'm conflicted. Di sana, Om menjelaskan bahwa manusia sudah lama mencemari kehidupan yang ada di laut. Hal inilah yang membuat Om berencana untuk menyerang manusia. Kemudian Arthur menantang Om untuk bertarung. Bisa dikatakan bahwa pertarungan ini adalah penentuan siapakah yang layak untuk menjadi raja selanjutnya. Vulko dan Mera sempat melarang Om untuk bertarung dengan Arthur. Namun Om memanfaatkan situasi ini untuk menjadikannya sebagai raja yang sah dari Atlantis. One son of Atlanta in a formal challenge in front of everyone. But if I win, I am the one true king. How could you be so foolish to let Orm bait you into a fight? Sebelum dimulainya pertarungan, Vulko menjelaskan bahwa Om sangatlah kuat bila dia bertarung di dalam air. Kemudian Arthur mengingat masa lalunya kembali ketika dia dilatih oleh Vulko. So what's with the big fork? What the hell's this? I'll teach you this move when you've mastered the trident. Di saat berlatih, Vulko menjelaskan bahwa ibunya Arthur harus kembali ke Atlantis untuk perjodohannya. Namun ketika sang raja mengetahui bahwa Atlana memiliki anak yaitu Arthur, seketika sang raja membuang Atlana kepada makhluk Tretch. Are you saying they executed her? I remember everything. Sebelum menuju ke tempat pertarungan, Om memberikan sebuah gelang kepada Mera. Ternyata Mera adalah tunangan dari Om. Om juga sempat memberikan kesempatan kepada Arthur untuk pergi meninggalkan Atlantis. Namun Arthur sudah siap untuk mengalahkan adiknya. You know I can't let that happen. Do not ever come back to Atlantis. The Ring of Fire. Cincin Api adalah sebuah tempat pertarungan untuk menyelesaikan masalah di antara dua raja. Dan yang menang akan dinobatkan sebagai raja yang sah. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Om dengan mudahnya menghajar Arthur di sana. Dikarenakan sejak kecil Om sudah terbiasa hidup di dalam air. Serta dirinya telah dilatih untuk menjadi seorang prajurit yang tangguh. Never known defeat. Di saat Arthur hendak dibunuh, tiba-tiba gelombang air datang menyerang Om. Kemudian Mera segera mengajak Arthur untuk pergi dari tempat ini. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, namun pada akhirnya pesawat Mera terkena tembakan yang mengakibatkan mereka terjatuh di daerah magma di dasar laut. Sebelum pesawat terjatuh, Mera dan Arthur berhasil keluar dari pesawat. Dengan kemampuan yang dimiliki Arthur, Arthur membuka mulut ikan paus untuk mereka bersembunyi di sana. Di saat yang sama, Om melihat bangkai pesawat Mera terjatuh di dasar magma. What are you doing? How are you even doing this anyway? I don't know. Great. So we're getting eaten. Setelah berhasil kabur, mereka pun pergi menuju padang pasir dengan menyewa sebuah pesawat terbang. Tujuan mereka adalah untuk menemukan Trisula legendaris dan menantang Om sekali lagi. Namun ketika pelacak Mera berbunyi, menandakan lokasi kerajaan tersebut, seketika Mera meloncat dari pesawat. Di tempat lain, keberadaan mereka telah dilacak oleh Om. Kemudian Om menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka hidup-hidup. Tanpa diketahui Vulko dan Neres, ternyata Om menyewa bandit untuk membunuh Mera dan Arthur. Bandit tersebut akan difasilitasi senjata yang canggih serta diberikan pasukan khusus yang akan membantunya. Ours will not. Killing him is my reward. This way. Di padang pasir, Arthur akhirnya menemukan jalan untuk menuju tempat kerajaan yang telah lama hilang. Oh, look what I found. That was awesome. Setelah memasuki tempat itu, Mera segera menggabungkan komponen yang tersisa untuk mendapatkan sebuah informasi, dan yang terjadi... Nothing. Tak terjadi hal apapun di sana.
Namun ketika Merah memberikan sedikit air, tiba-tiba mesin menyala. Kemudian muncullah sebuah hologram dari Raja Atlan. Raja tersebut memberikan informasi mengenai keberadaan Trisula legendaris dan hanya Raja sejatilah yang dapat menemukannya. It would unite all our kingdoms. In this trident resides the... Di saat yang sama, petunjuk lain pun keluar dari bawah lantai. Mereka pun segera pergi menuju Italia. Del Piero Materazzi Balotelli. Di sana, Merah sepertinya sedang menikmati indahnya kehidupan manusia. Sampai-sampai Merah malah memakan bunga mawar yang telah dia beli. Di bawah laut, Om sedang menemui kerajaan Fisherman untuk memintanya bergabung dengan mereka. Namun di saat raja tersebut menolak, tiba-tiba Om malah membunuhnya. Dengan kematian sang raja, akhirnya kerajaan Fisherman memutuskan untuk bergabung. Dan sekarang hanya tersisa satu kerajaan lagi untuk menjadi syarat agar Om bisa menyerang kaum manusia. How dare you! But I suspect they are but clouds of ink. Sickens me. You move against the Brine Kingdom at once. Kembali ke Italia, setelah bertanya kepada penduduk lokal, mereka pun segera pergi menuju sebuah bukit. Di atas bukit terdapat sebuah patung bekas peninggalan Raja Romawi. Kemudian Arthur menyimpan botol tersebut di tangan Raja pertama Roma. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah petunjuk tujuan terakhir untuk mendapatkan Trisula legendaris. Namun tiba-tiba in the hands of a true king can he truly see. First king of Rome. There it is. There's our heading. What? Tiba-tiba datanglah bandit dan pasukan khusus Om menyerang mereka. Dengan pakaian tempur yang telah dimodifikasi, bandit tersebut kini dapat bertarung seimbang melawan Arthur. Di waktu yang sama, Merah sedang melawan pasukan khusus dari Om. Dengan kemampuannya mengendalikan elemen air, akhirnya Merah mampu mengalahkan semua pasukan khusus tersebut. Kembali ke pertarungan Arthur sedikit mengalami kesusahan dalam melawan bandit tersebut. Dikarenakan bandit itu memiliki peralatan tempur dari kerajaan Atlantis. Namun pada akhirnya, seperti biasa, jagoan film selalu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. But now I have Atlantean steel. Excuse me. Arthur, stay with me. Di saat Arthur tersadar, dia sudah berada di sebuah kapal kecil. Tujuan akhir mereka adalah kerajaan Tretch, sebuah tempat di mana makhluk yang sangat mengerikan tinggal di sana, serta makhluk yang sama yang telah membunuh ibunya Arthur. Kemudian Arthur sempat tidak yakin bahwa dia bukanlah seorang raja. Namun Merah meyakinkan Arthur bahwa dia bisa menyatukan dua dunia. The charted path leads to the kingdom of the Trench. We should turn back. You are the bridge between land and sea. Di tempat lain, Om menyadari bahwa selama ini Vulko telah berkhianat kepadanya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk menahan Vulko. I do not. Why? Lantian, but he's already twice the king. Di tempat yang mengerikan, yaitu kerajaan Tretch, kedatangan mereka disambut oleh makhluk buas di sana. Namun banyaknya kaum Tretch membuat Arthur dan Merah kewalahan. Dengan menggunakan flare, akhirnya Arthur memutuskan untuk menyelam ke dalam laut. You ready to jump? Setelah berhasil melewati kerajaan Tretch, kini mereka harus berhadapan dengan sebuah badai yang sangat besar. Akibat dari badai ini membuat Arthur dan Merah terpisah. Di saat Merah hendak dimangsa oleh hewan yang sangat besar, tiba-tiba seseorang menyelamatkannya.
Di saat yang sama, ketika Arthur sedang mencarinya, dia melihat Mera sudah berada di pinggir pantai bersama Tretch. Dan ketika makhluk itu melepaskan topengnya, ternyata itu adalah Atlana yang tidak lain adalah ibunya Arthur. Selama ini Atlana berhasil selamat dari kaum Tretch. Namun dia harus tinggal di sini selama 20 tahun lamanya. Dikarenakan tidak ada jalan kembali untuk pulang. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu mendapatkan Trisula legendaris yang ada di belakang air terjun. Namun Trisula itu dijaga oleh makhluk yang besar bernama Karaten. Dan hanya raja sejatilah yang dapat mendapatkan Trisula tersebut. Awalnya Arthur sempat ragu dikarenakan dia bukanlah seorang raja. Kemudian Atlana meyakinkannya bahwa Arthur dapat menjadi jembatan bagi dua dunia, dunia manusia dan juga dunia Atlantis. A hero. Setelah Arthur memasukinya, ternyata benar bahwa Trisula legendaris berada di sana. Ketika Arthur hendak mengambilnya, tiba-tiba sebuah makhluk besar menyerangnya. Sambil menyerang, makhluk tersebut selalu berkata bahwa Arthur tidak layak berada di tempat ini. Namun di saat makhluk itu hendak menyerang kembali, seketika Arthur menghentikannya. With your presence. Stop! You understand. Ternyata kemampuan Arthur yang dapat mengendalikan hewan laut sama halnya dengan kemampuan dari raja pertama Atlantis, yaitu Raja Atlan. Hal ini membuat Karaten terkejut dikarenakan hanya Raja Atlan lah yang dapat mendengarnya selama ini. Arthur tidak memiliki pilihan lain selain mendapatkan Trisula legendaris untuk menghentikan peperangan yang akan terjadi. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Karaten mempersilahkan Arthur untuk mencoba mengambilnya. Namun jika gagal, maka Arthur akan dimakan. Seperti yang sudah kita tebak bahwa Arthur adalah pewaris yang sah untuk mendapatkan Trisula legendaris. Di tempat lain, Om dan pasukannya akan menyerang kerajaan Bryn untuk mengajaknya ikut bergabung. Namun kerajaan Bryn menolak untuk bergabung dan mereka bersiap untuk melawan kerajaan Atlantis. Sehingga pertempuran pun tak dapat dihindari, kedua belah pihak saling menyerang satu dan lainnya. Namun di saat Raja Bryn hendak dibunuh oleh Om, tiba-tiba tanah bergetar memisahkan mereka semua. Ternyata itu adalah Arthur yang menaiki Karaten untuk melawan pasukan Om. Dengan kemampuannya, Arthur dapat mengendalikan semua hewan yang ada di lautan. Tak hanya itu, ternyata kaum Tretch pun berhasil Arthur kendalikan untuk menyerang pasukan Atlantis. Impossible. Kemudian Mera menyuruh Arthur untuk langsung mengalahkan Om agar peperangan segera dihentikan. Bisa-bisanya di tengah situasi perang mereka malah ciuman dong. Setelah itu Arthur sekali lagi menantang Om untuk berduel 1 lawan 1. Namun kali ini tempat pertarungan berada di atas laut. Akhirnya pertarungan final pun dimulai. Semua orang hanya bisa terdiam menyaksikan dua raja ini bertarung. Gods make known their will. Kemudian dengan skill yang telah diajarkan oleh Vulko, akhirnya Arthur berhasil mengalahkan adiknya yaitu Om. Setelah Arthur mengalahkannya, Om sudah siap untuk dibunuh. Namun Arthur tidak mau membunuh adiknya. Di saat Om memaksa, tiba-tiba datanglah Atlana melarangnya. Kill me! No! That is enough,
Kemudian Atlana menjelaskan bahwa dia sangat menyayangi kedua anaknya. Namun selama ini Om salah mengambil jalan. Tidak ada dua dunia. Laut dan darat adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan. Melihat ibunya masih hidup membuat Om seketika tersadar akan kesalahannya. Take him. But make sure. Setelah Om ditahan, Mera memperkenalkan raja baru Atlantis yaitu Arthur dan film pun tamat. King Arthur of Atlantis. Review film Aquaman bungkus. Lautan adalah tempat yang masih misteri hingga saat ini. Roh Film mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.